Selamat siang Pak Lalu. Ya, Ini Pak, terkait ada beberapa isu soal, mhm. eee, adanya larangan wisuda untuk anak-anak pelajar SMA nih khususnya. Nah, tanggapan dari Komisi 10 sendiri seperti apa, Pak? Ya jadi gini, wisuda ini kan beberapa tahun terakhir menjadi tradisi. Tidak hanya SMA, bahkan ada TK wisuda, SD wisuda, SMP wisuda, begitu juga SMA. Aturan mengenai wisuda ini belum ada aturan formalnya, baik Permendikdasmen, Permendiktisaintek juga belum ada, kecuali perguruan tinggi itu wajib wisuda. Nah, selama satu tidak memberatkan siswa, selama tidak memberatkan orang tua, selama tujuannya baik, misalnya di forum wisuda itu untuk silaturahmi keluarga besar, kemudian untuk silaturahmi guru, wali murid, itu nggak ada masalah selama itu. Pertama, tidak memberatkan orang tua, selama tujuannya untuk silaturahmi. Dan yang ketiga, kadang-kadang sekolah swasta misalnya, kenapa mereka harus mengadakan wisuda? Karena sekaligus menjadi ajang promosi bagi sekolahnya, bahwa ternyata ada sekolah swasta ini ternyata bagus. Nah, di wisuda itu kan kadang diumumkan prestasi akademik segala macam. Nah, sampai dengan hari ini saya belum menemukan aturan resmi apakah boleh atau apakah tidak boleh. Nah, sekarang kita lihat kalau di satu daerah misalnya Pemprov Jawa Barat, Kang Deddy tidak menginginkan itu, sah-sah saja. Karena memang aturan resminya nggak ada. Tidak, beliau tidak menabrak aturan. Nah, tetapi bagi daerah lain misalnya, kalau itu ternyata lebih banyak manfaatnya untuk terus dilakukan lagi, ya silahkan saja. Nggak ada larangan. Karena sampai dengan hari ini, larangan tersebut belum ada. Permennya, kemudian pergub maupun perbubnya juga belum ada. Kecuali Jawa Barat ya, kita nggak tahu pertimbangannya apa. Lalu berarti, untuk Komisi 10 sendiri tidak masalah ya, Pak, jika Hmm. memang masih ada, keuangannya stabil seperti itu ya, Pak? Hmm. Lalu untuk yang di Jawa Barat ini apakah memang ada nanti akan nimbul kesenjangan nih, Pak? Mungkin, Uh-uh. siswa-siswa di Jawa Barat, eee, mungkin pada cemburu dengan yang lain seperti tadi Bapak bilang, Ya, juga ini wisuda sebagai ajang, Promosi. untuk promosi sekolah seperti itu ya, ya, Pak. ya. Nah, ini seperti apa, Pak? Jadi saya rasa Kang Deddy kan pasti sudah mempelajari, sudah melakukan evaluasi. Beliau tidak mungkin tiba-tiba mengatakan tidak boleh wisuda. Nah, pasti ada evaluasinya. Kemungkinan di Jawa Barat ternyata wisuda itu mudaratnya lebih banyak dibanding tidak wisuda. Bisa saja misalnya membebani orang tua, kemudian karena wisuda akhirnya secara psikologis anak-anak yang kurang mampu kesusahan ikut, tidak bisa ikut dan sebagainya. Mungkin itu pertimbangannya Kang Deddy. Tetapi sekali lagi, ini tidak ada aturan resminya. Apakah harus wisuda atau tidak boleh wisuda itu belum ada. Baik Permendikbudnya, Pergubnya, Perbubnya, Perwalinya belum ada. Tapi kalau Jawa Barat memulai, pasti Kang Deddy akan mengeluarkan peraturan gubernur untuk SMA kan. Kalau Pemprov itu kan SMA. Nah, apakah bupati-bupati di Jawa Barat akan mengikuti, ya kita akan lihat. Tetapi sekali lagi, kenapa di beberapa daerah ini masih berlangsung? Ya pertama, selama tidak membebani orang tua, selama itu digunakan untuk silaturahmi, keakraban, dan sebagainya, selama itu digunakan untuk promosi sekolah, dan tidak membebankan, itu menjadi penting. Jangan sampai sekolah melakukan pungutan dengan alasan itu dan sebagainya. Saya rasa kalau tidak melanggar itu ya sah-sah saja, nggak ada masalah. Baik, Pak, ini terkait, Hmm. Jawa Barat juga nih, Pak, ada, Kang Deddy ini juga Mm-mm. membuat peraturan bahwa kemungkinan akan ada rencana anak-anak Ya. yang nakal di Mm-mm. SMA Jawa Barat, se-Jawa Barat ini akan dimasukkan barak selama 6 bulan. Nah, Ya. tanggapan dari Komisi 10 seperti apa, Pak? Ya, pertama tentu kami menyarankan ada kajian, ada koordinasi. Kajian yang saya maksud harus dipetakan. Kategori nakalnya yang disebut Kang Deddy ini apa? Apakah dia hanya geng motor saja makanya dianggap nakal? Apakah dia pecandu narkoba? Apakah dia pecandu judi online misalnya? Itu kan harus ada klasifikasinya. Nah, kemudian yang kedua, nanti setelah masuk ke barak 6 bulan, di situ mereka apakah hanya pelatihan fisik? Apakah kurikulum yang di sekolahnya dimasukkan ke dalam barak itu ditambah pelatihan fisik, tambah pelatihan moral, tambah pelatihan mental? Nah, ini harus dijelaskan ke publik supaya tidak menjadi isu yang menggelinding terus. Nah, tentu ini harus dibicarakan antara orang tua,
guru, pihak sekolah, ya kan? Dan jangan lupa bahwa ada kementerian yang mengurus pendidikan ini mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, itu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Ini harus diajak bicara. Karena apa? Kurikulumnya harus jelas di dalam. Nggak mungkin anak itu hanya latihan fisik 6 bulan. Nggak mungkin anak itu hanya ditempa mentalnya, ditempa karakternya. Ini harus jelas. Nah, bagaimana dengan pecandu narkoba misalnya? Ini kan harus ada keterkaitan dengan Badan Narkotika Nasional, karena mereka harus direhab kan. Bagaimana dengan pecandu judi online? Nah, ini kan lintas instansi, lintas kementerian. Nah, ini harus duduk bareng. Kalau memang niatannya bagus, saya rasa bisa menjadi pilot project nasional ini yang di Jawa Barat. Pada prinsipnya kami posisinya di Komisi 10 menyarankan itu. Ajak semua instansi ini, semua elemen, semua pemangku pendidikan untuk komunikasi dan bicara. Saya meyakini kalau niatannya bagus dan berhasil, ini akan menjadi pilot project nasional. Oke, berarti kalau dari Komisi 10 sendiri, rencana dari Pak Deddy mengenai anak-anak yang dikategorikan nakal masuk ke dalam barak, Komisi 10 sendiri kalau direncanakan akan setuju berarti? Ya, kalau melihat niatannya Kang Deddy kan bagus niatan itu. Artinya beliau tidak menginginkan anak-anak Jawa Barat ini terjerumus ke hal-hal pidana, hal-hal kriminal dan sebagainya, terutama usia sekolah loh. Itu niatan yang sungguh bagus. Tapi pelaksanaannya perlu komunikasi dengan pihak-pihak lain, pemangku pendidikan, ya kan? Kalau komunikasi ini sudah dilakukan, ya kami sangat mendukung. Bahkan saya bilang tadi bahwa kalau ini berhasil, ini akan menjadi pilot project nasional, bisa diterapkan di daerah-daerah lain. Tadi juga menarik perkataan dari Pak Lalu bahwa memang di barak sendiri apakah nanti di fisik lalu ada pendidikan. Nah, seperti kita tahu juga Pak bahwa anak-anak muda saat ini juga Ya. menurut banyak pihak juga ini kan terlalu berat nih Pak. Karena memang latihan fisik lalu ditambah juga latihan pelajaran nih. Nah, itu apakah tidak memberatkan siswa Pak menurut Komisi Ya 10? tentu itu kan ada jamnya. Kenapa saya mengatakan perlu komunikasi lintas pemangku kepentingan, dalam hal ini pemangku pendidikan, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. Artinya jangan sampai anak ini diambil, masuk dalam barak, kemudian dia tidak mengikuti pelajaran sebagaimana di sekolahnya. Itu juga tidak benar. Karena apa? Kita mengabaikan tujuan pendidikan itu sendiri. Tetapi kalau mata pelajaran ini dibawa ke barak, ditambah tambahan tadi yang tadinya mereka pulang sekolah bermain, keluyuran dan sebagainya, di situ ditempa moral, ditempa disiplin, ditempa akhlak, saya rasa itu menjadi hal yang bagus, kombinasi lah. Nah, saya yakin kalau sudah 6 bulan di situ, keluar juga akan menjadi orang yang lebih bermanfaat. Tujuannya saya rasa bagus, mulia tujuannya Kang Deddy, tetapi sekali lagi komunikasikan ini agar programnya Kang Deddy ini bisa berjalan lancar. Dan kalau ini berhasil, saya yakin daerah lain akan mengikuti. Gitu. Ya. Lalu mungkin pertanyaan terakhir Pak, ini kan setelah nanti mungkin Jawa Barat akan menerapkan sistem ini, apa nanti Komisi 10 akan berkoordinasi dengan menteri terkait semuanya sekolah di Indonesia ini akan melakukan hal yang sama? Ya tentu kita akan bicarakan, kita sesuaikan dengan kondisi di daerah. Kalau ini ternyata berhasil, ya kenapa tidak menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain untuk membina anak-anak bangsa yang hari ini kita persiapkan sebagai generasi penerus di masa depan. Gitu ya. Baik, terima kasih Pak Lalu. Terima kasih.